Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini bertolak menuju Melbourne, Australia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Australia yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia. KTT ini membahas mengenai kemitraan strategis ASEAN dengan Australia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin 4 Maret 2024 bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma menuju Melbourne, Australia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT khusus ASEAN Australia yang diselenggarakan dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dan Australia yang membahas mengenai kemitraan strategis ASEAN Australia. KTT khusus ASEAN Australia kali ini mengangkat isu Partnership for the Future, yakni membahas bagaimana kemitraan strategis komprehensif ASEAN Australia untuk dapat dioptimalkan ke depan guna mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur. Presiden Jokowi menyebutkan dalam pertemuan tersebut Indonesia akan mendorong penguatan kerjasama di sejumlah bidang, mulai dari integrasi ekonomi, transisi energi, transformasi digital, hingga pembahasan mengenai Palestina. Selain menghadiri KTT ASEAN Australia, Presiden Joko Widodo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, di antaranya Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Perdana Menteri Kamboja. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendorong kerjasama, penguatan integrasi ekonomi, transisi energi, dan transformasi digital, serta pemajuan paradigma kolaborasi dan penghormatan hukum internasional secara konsisten termasuk dalam isu Palestina. Presiden Joko Widodo menyoroti kasus perundungan, kekerasan, dan pelecehan di tingkat sekolah yang terjadi belakangan ini. Presiden menekankan kepada para pendidik dan guru agar bisa menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman bagi para siswa, serta pentingnya pencegahan kasus perundungan. Maraknya kasus perundungan, kekerasan, dan pelecehan di tingkat sekolah menjadi sorotan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sambutannya saat menghadiri Kongres ke-23 Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta, Presiden menyebut sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para siswa. Selain itu, sekolah juga harus dapat mencegah, menindak tegas, dan tidak menutup-nutupi kasus perundungan yang menimpa siswa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif PGRI dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru bagi pembangunan sumber daya manusia. Sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Presiden mengingatkan Indonesia memiliki kesempatan emas untuk menjadi negara maju. Salah satu kunci untuk mencapai hal tersebut yakni meningkatkan kualitas dan produktivitas generasi muda dengan membekali mereka dengan berbagai ilmu pengetahuan dan budi pekerti. PT Aviasi Pariwisata Indonesia mengklaim penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dibanding penyelenggaraan sebelumnya pada 2023. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injurni Maya Watono menyatakan optimistis dampak sektor ekonomi dan wisata dari perhelatan olahraga air dunia tersebut lebih besar dari tahun lalu.
Kejuaraan dunia perahu motor cepat F1 Powerboat 2024 Danau Toba di Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Pada 2 hingga 3 Maret lalu, bukan hanya menjadi ajang adu cepat untuk pembalap dunia, tetapi juga memberikan kesempatan emas bagi masyarakat setempat untuk terlibat langsung dalam event internasional. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney Maya Watono mengungkapkan dampak dari penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba dari sektor ekonomi dan pariwisata lebih besar dari penyelenggaraan tahun lalu. Maya menilai pada tahun lalu dampak ekonomi penyelenggaraan ajang internasional tersebut mencapai 1,8 triliun rupiah. Sementara tahun ini diharapkan dampaknya bisa meningkat minimal 10 hingga 20%. Dan pastinya kita lihat dampak ekonomi yang didapatkan dari event ini yang tahun lalu mencapai 1,68 triliun, kami yakin juga bisa lebih di tahun ini, kami optimis, dan peningkatan wisatawan domestik maupun internasional dari bandara kami lihat trennya sudah ada peningkatan lebih dari 20%. Maya menambahkan penyelenggaraan kali ini lebih menarik dengan adanya event pendamping seperti adanya National Aquabike atau jet ski dan kompetisi perahu dayung Solu Bulon. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dipusatkan di sekitar lokasi utama perlombaan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan aktivitas selama penyelenggaraan lomba jet air tersebut. Pemirsa, lebih dari 75.000 personel Satpol PP yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara berpeluang menjadi ASN maupun P3K. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam HUT ke-74 Satpol PP di Kota Padang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personil Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara berpeluang menjadi ASN maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Hal tersebut disampaikan dalam HUT ke-74 Satpol PP dan Satlinmas ke-62 di Kota Padang, Sumatera Barat pada Minggu 3 Maret 2024. Data sementara yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri menunjukkan setidaknya terdapat 105.872 personel Satpol PP yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 29.000 personel berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN. Sebelumnya, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Namun, Mendagri mengungkapkan bahwa personel Satpol PP dan Satlinmas bukan sekedar tenaga umum biasa, karena memerlukan keahlian khusus sehingga tidak bisa dipandang sebelah mata. Atas dasar penjelasan tersebut, Kemenpan RB membuka peluang bagi tenaga Satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang. Untuk itu, Mendagri berpesan kepada kepala daerah agar mulai menghitung jumlah anggota Satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB. Keahlian yang tidak bisa tergantikan untuk nanti secara kita akan rekap seluruh Indonesia untuk kita ajukan kepada Menpan RB dan Bapak Presiden untuk dapat dicarikan jalan keluar. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.